Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman, abang-abang, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita, dimudahkan dan dimudahkan hati kita untuk tersentuh dengan masjid ini, sehingga kita langkahkan kaki kita ke sini dalam rangka salah satunya untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore yang penuh barakah ini insyaallah saya tidak akan menyampaikan kultum, tapi kita akan sharing sedikit. Bahwa saya pernah baca satu buku yang mana di buku itu ada kisah yang amat menarik bagi saya. Bahwa di buku itu diceritakan ada seseorang yang mana ia merasa hidupnya amat sangat terbebani. Dia merasa hidupnya amat sangat terbebani, hari-harinya sangat disibukkan oleh setiap aktivitas yang ia lakukan. Sehingga suatu ketika karena dia merasa jenuh dengan hidupnya itu, dia minta saran kepada temannya, sehingga katanya, saya tak sanggup lagi menghadapi kehidupan dunia ini. Saya lebih bagus mati, saya lebih bagus bunuh diri, katanya. Kemudian kata temannya, jangan, bersabarlah, mungkin setiap kesusahan yang kau lakukan, pasti setiap kesusahan yang kau hadapi, pasti ada hikmah di balik itu semua. Setiap dia minta saran ke temannya, ke saudaranya, ke keluarganya, pasti sarannya semua meneguhkan hatinya untuk sabar. Sehingga pada suatu ketika datanglah dia kepada seseorang, kemudian orang itu berkata, kalau kau memang jenuh dengan hidupmu, kau bosan menghadapi hidup ini, maka dia dikasih minum satu botol. Minumlah ini racun, katanya. Ketika engkau minum ini nanti, kelang satu hari, malam selanjutnya engkau akan mati. Maka sama dia tadi, karena udah saking tak sanggupnya menjalani kehidupan ini, diminumlah air tadi. Maka setelah diminumnya air itu, dia terbayang bahwa malam besoknya dia akan menghadapi kematiannya, dia akan menghadapi ajalnya. Maka setelah itu dia ingin, karena hari itu merupakan hari terakhir dia di dunia ini, maka dia jadikan hari itu hari yang terbaik baginya. Setiap jumpa orang senyum, ramah dengan orang, menyapa, setiap aktivitasnya dia lakukan dengan baik, agar hari terakhir dalam hidupnya ini berkesan. Ketika bangun di subuh harinya, dia masih sempat sholat subuh, diajaknya istrinya, anaknya, keluarganya, dihidangkannya makanan, dimasaknya, dihidangkannya, dia makan bersama, hingga hari itu menjadi hari yang terbaik baginya. Karena ia tahu hari itu merupakan hari terakhirnya. Maka begitu menjelang sore, panik, karena nanti malam bakal mati, maka dia lari lagi kepada orang yang memberi minum tadi. Katanya, ada tak obat penawarnya ini? Maka kata orang tadi, bahwa yang engkau minum tadi, yang kau minum kemarin malam adalah air putih biasa. Artinya apa? Bahwa dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap kejenuhan yang kita alami dalam kehidupan ini, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah bersusah hati, janganlah bersedih, sesungguhnya kalian orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya.
in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Maka terkadang kita menganggap bahwa hidup kita ini aman sangat sulit, hidup kita ini sangat susah. Padahal di luar sana lebih banyak orang yang mengalami kehidupan yang lebih susah daripada kita, kehidupan yang lebih berat daripada kita. Tapi seakan-akan kita merasa bahwa kitalah yang memiliki hidup yang paling berat. Maka dalam hal ini apa kata Rasulullah? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Bahwa kalau kita hari ini punya mobil, jangan lihat orang yang punya pesawat, jangan lihat orang yang punya kereta api. Tapi ketika kita punya mobil hari ini, kita lihat agar timbul rasa syukur kita. Alhamdulillah saya masih punya mobil. Orang lain hanya punya motor. Yang punya motor, jangan lihat yang punya mobil. Alhamdulillah saya punya motor. Orang masih pakai sepeda. Yang punya sepeda, agar timbul rasa syukur kepada Allah, jangan lihat yang punya motor. Saya alhamdulillah masih pakai sepeda, tetangga saya jalan kaki gitu. Yang jalan kaki pun agar timbul rasa syukur, jangan lihat yang pakai sepeda, tapi lihat alhamdulillah saya masih bisa jalan. Orang lain ada yang tak bisa jalan sama sekali. Agar apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Agar apa? Agar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam ketaatan kepada Allah, maka lihatlah orang yang di atas kita. Orang lain bisa sholat 5 waktunya tepat waktu, kenapa kita tidak? Orang lain sholat sunnahnya jalan, kenapa kita tidak? Orang lain bisa bangun di malam hari tahajud kepada Allah, meminta bermunajat, kenapa kita tidak? Orang lain di bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran sampai beberapa kali, kenapa kita tidak? Maka dalam hal ini, agar timbul rasa syukur kita kepada Allah, maka dalam hal dunia lihatlah orang yang di bawah kita, agar timbul rasa syukur untuk ketaatan kepada Allah, maka lihatlah orang yang di atas kita, agar timbul semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.